Selamat siang, nama saya Denal Dilasiman dari Universitas Bunda Mulia dengan NIM 19190202. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu responsible marketing. Responsible marketing merupakan sebuah cara membangun rasa kepercayaan antara perusahaan, yaitu hotel, dengan customer. Dan apabila kalian memilih untuk bekerja di bagian sales dan marketing departemen, saya sarankan kalian menjual produk sesuai apa yang tertara pada hotel tersebut. Jadi lebih baik jujur dan tidak membuat keributan. Akan lebih baik banget kalian menjual apa yang ada di hotel itu daripada kalian harus berbohong demi perhatian customer. Sales dan marketing departemen memiliki peran penting dalam responsible marketing. Bahwasannya merekalah yang bertanggung jawab dalam memasarkan dan menjual produk dari hotel. Dan mereka memiliki 3 jabatan, yaitu 1. Senior Sales Manager, Sales Executive, dan Sales Administrasi. Adapun tugas dan tanggung jawab dari Sales dan Marketing Departemen, yaitu 1. Dia menerima dan melakukan follow up event. 2. Dia memantau perkembangan event. 3. Dia melakukan telemarketing. 4. Dia melakukan sales call. Dan kelima, dia membuat DEO, breakdown, dan segala report yang dilakukan dalam satu kali pelaksanaan event. Next, dia juga menjaga hubungan baik dengan media. Dan tentunya mereka memiliki strategi agar hotel tetap penuh dengan customer, yaitu dengan menawarkan pengalaman baru dan unik, aktif di media sosial agar dapat terus mempromosikan hotel, fokus pada tamu yang sudah berulang kali keluar masuk hotel, dan bagaimana cara mereka menarik perhatian mereka. Mereka yang saya sebut ini mereka sales dan perhatian customer. Sales dan marketing departemen menggunakan brosur sebagai media cetak yang mempromosikan keseluruhan hotel dengan promo menarik dan pengalaman baru yang unik. Sekian penjelasan singkat dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Stephanie Minerva, NIM 19190209. Saya akan menjelaskan tentang responsible consumer dan langkah untuk meningkatkan pemahaman pelanggan. Responsible consumer adalah konsumen yang bertanggung jawab dan juga bisa memberikan dampak positif bagi diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan sekitar, seperti menaati peraturan, membuang sampah pada tempatnya, dan mematikan air saat pemakaian di hotel. Langkah-langkahnya adalah membeli produk yang lebih ramah lingkungan, membuang lebih sedikit, dan memiliki konsumsi yang berkelanjutan, mempertimbangkan daur ulang secara khusus, memilih untuk membeli produk lokal. Selain itu, cara untuk meningkatkan kesadaran tentang responsible consumer dapat juga dilakukan dengan cara membuat peraturan tertulis yang dipasang di dinding, lobi, saat di kamar hotel, maupun di pintu hotel. Dengan begitu, pelanggan dapat melihat dan membaca peraturan tersebut dan membuat mereka sadar bahwa responsible customer itu penting. Pihak hotel juga dapat mengedukasi pelanggan atau konsumen mengenai responsible consumer melalui platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Menurut saya, edukasi menggunakan media sosial akan meningkatkan pemahaman terhadap program tersebut karena saat ini masyarakat hampir setiap hari menggunakan media sosial. Tentunya cara ini akan menjadi salah satu cara yang paling efektif. Dari ringkasan di atas, tentunya kita menjadi mengerti bahwa responsible consumer sangatlah penting. Untuk menjadi responsible consumer, kita dapat memulai dari pertama, waspada. Sebagai konsumer, kita sebaiknya mengumpulkan semua informasi dan fakta yang tersedia tentang suatu produk atau layanan
serta ikuti perubahan dan inovasi di pasar dan selalu hati-hati terhadap kualitas dan keamanan produk dan layanan sebelum Anda membeli. 2. Bicaralah, beritahu produsen dan pemerintah tentang kebutuhan dan harapan Anda. 3. Jadilah konsumen yang etis, bersikap adil dan tidak pernah terlibat dalam praktik tidak jujur yang berdampak negatif terhadap konsumen lain. 4. Komplain dan feedback. Beritahu bisnis otoritas pengatur yang sesuai tentang ketidakpuasan Anda terhadap produk. Nama saya Jonathan Christian dengan NIM saya 19190153. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian serta implementasi dari Sustainable Supply Chain dan Green Financing pada Hotel Borobudur, Jakarta. Nah, pengertian SSC itu apa? Jadi SSC itu merupakan suatu rantai pasok yang terkoordinasi melalui integrasi secara sukarela dan dengan pertimbangan dari segi lingkungan, sosial, dan ekonomi yang dirancang untuk mengelola aliran material, informasi, dan modal secara efisien dan efektif terkait dengan pengadaan, produksi, dan distribusi produk ataupun jasa untuk meningkatkan profitabilitas, daya saing, dan daya ketahanan organisasi dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam hal ini, pihak Hotel Borobudur telah melakukan daur ulang air selama 10 tahun dan juga penggunaan kantong kresek berbahan tapioka. Kenapa dipilih bahan tapioka? Karena dengan bahan tapioka ini itu dapat diurai secara alami oleh alam sehingga tidak terjadi pencemaran tanah. Lalu kita beralih ke green financing. Apa itu green financing? Green financing merupakan istilah yang luas yang merujuk pada suatu investasi keuangan yang mengalir ke proyek dan program pembangunan berkelanjutan, produk lingkungan, dan kebijakan yang mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Tujuannya itu apa? Jadi tujuannya itu untuk mengelola pasar modal dan keuangan untuk didistribusikan ke berbagai sektor sambil memastikan bahwa metode produksi dan konsumsinya dapat aman di masa depan. Dalam hal ini, pihak Hotel Borobudur berkomitmen dalam rangka mendukung kelestarian lingkungan dengan cara menyediakan beberapa titik yang dikhususkan untuk memberikan makan burung sehingga burung-burung tersebut akan datang ke area tamannya. Lalu membuat rumah kupu-kupu sebagai tempat penangkarannya yang kemudian akan diterbangkan di tamannya yang mereka miliki. Serta membuat kolam ikan sehingga suasana menjadi lebih asri dan alami. Lalu menggunakan water flush saving yang mampu menghasilkan tekanan air yang lebih kencang dengan penggunaan air seminimal mungkin. Juga menggunakan sedotan yang terbuat dari kertas yang ramah lingkungan. Baik, sekian tentang pengertian dan implementasi dari Sustainable Supply Chain dan Green Financing pada Hotel Borobudur, Jakarta. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Marvin Lukianto, semester 4 dari jurusan Hospitality dan Pariwisata, Universitas Bunda Mulia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu CSR. CSR panjangan dari Corporate Social Responsibility, merupakan suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab seperti konsumen, karyawan, dan pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan, serta segala aspek seperti ekonomi, sosial, dan juga aspek lingkungan. Manfaat CSR. Contohnya ialah menerapkan program untuk mengurangi penggunaan konsumsi kertas perusahaan, menggunakan sistem digitalisasi
mengembangkan rencana perjalanan bisnis untuk mempromosikan transportasi yang tidak berpolusi. Selanjutnya, CSR dan masalah-masalah sosial. Contohnya ada menetapkan etika melawan korupsi dan memiliki sistem pemerintahan yang baik, mengembangkan rantai pasokan etis seperti tidak mempekerjakan anak di bawah umur, dan pemberian upah yang tidak lazim atau adil. Yang ketiga, meningkatkan kompensasi karyawan perusahaan melalui banyak program yang menguntungkan. Selanjutnya, CSR yang dilakukan oleh Borobudur, Jakarta, yaitu menanam pohon dengan tema Trees of the Earth di Taman Lapangan Banteng dan Taman Cideng, Jakarta Pusat. Alasan Borobudur dengan tema Trees of Earth dikarenakan Hotel Borobudur Jakarta meyakini bahwa tindakan positif penanaman pohon ini akan menyelamatkan dunia dari perubahan iklim. Pohon menyediakan makanan, energi, dan pendapatan. Pohon-pohon menyaring ke udara dan membantu mencegah dampak membuat perubahan iklim baik secara global maupun lokal. Manfaat dari pengadaan CSR Borobudur Jakarta. Melalui pelaksanaan program itu, Hotel Borobudur Jakarta berhasil mengurangi konsumsi listrik, air, dan gas. Dalam beberapa tahun belakangan ini, Hotel Borobudur juga telah memperkenalkan pupuk kompos baru, dan sistem penyiraman yang memanfaatkan air limbah ulang.